Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tildan dengan NIM 101112820255053 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan contoh soal uji T untuk mata kuliah biostatistik, deskriptif, dan inferensial. Soalnya yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa sebesar 5%. Baik, untuk langkah pertama kita dapat menuliskan hasil soal ini ke dalam bentuk tabel seperti ini dengan responden pertama, kedua, ketiga hingga responden yang ke-40 dan ini adalah jumlah dari kelompok ibu yang merokok sebesar 40 orang dan yang ini jumlah responden dari kelompok ibu yang tidak merokok sebesar 50. Dan untuk rata-rata dari kelompok ibu yang merokok sebesar 2,9 dan rata-rata kelompok yang ibu tidak merokok sebesar 32 dan dengan standar deviasi sampel sebesar 0,1. Berikutnya kita dapat menuliskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, yaitu hipotesis 0-nya rata-rata ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang sama dengan ibu yang tidak merokok. Untuk hal hipotesis alternatif yaitu rata-rata ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Kemudian langkah berikutnya kita dapat menuliskan uji statistik t-test dengan alfa 0,05 dan degree of freedom 88. Dari mana kita dapat nilai 88? Dari cara berikut. Mencari nilai degree of freedom-nya, yaitu sama dengan berkurung 0,05 dan untuk mencari nilai degree of freedom-nya, kita dapat menuliskan dengan rumus N1 ditambah N2 dikurang 2. N1-nya adalah sebesar 40 ditambah 50 dikurang dengan 2. Didapatkan hasil 88. Sehingga inilah nilai degree of freedom-nya. Lalu yang berikutnya kita dapat langsung memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus yang ini, standar deviasi populasi. Tapi terlebih dahulu kita mencari nilai ini secara satu persatu. Yang pertama kita mencari nilai yang pembilangan terlebih dahulu, baru nilai yang penyebut. Untuk yang berikutnya kita dapat mencari nilai N1 dikurang 1 dikali standar deviasi sampel kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali standar deviasi populasi kuadrat. Kita langsung masukkan rumusnya. N2 dikurang 1 standar deviasi sampel yang kedua dikuadratkan. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. N1 berarti 40 dikurang 1
dikalikan dengan S1 kuadrat, kita sudah dapat sebesar 0,01. Jumlah dengan N2 itu 50 kurang 1 dikalikan dengan S standar deviasi sampel yang kedua sama sebesar 0,01 juga, maka didapat hasilnya adalah 0,08. Ini baru untuk tahap bagian pembilangan dari standar deviasi populasi. Lalu kita mencari nilai yang di bawahnya nih, N1 ditambah N2 dikurang 2. Jadi kita sudah mendapatkan nilai N1 ditambah N2 dikurang 2 adalah sebesar 88. Lalu langkah berikutnya kita dapat langsung mencari nilai standar deviasi dari populasi. Kita masukkan rumusnya. Berarti nilai dari standar deviasi populasinya adalah 0,88 kita bagi dengan penyebutnya tadi ada 88, hasilnya adalah 0,1, sehingga nilai standar deviasi populasinya adalah sebesar 0,01. Lalu yang berikutnya kita dapat mencari nilai dari langsung nilai T nya, tapi terlebih dulu kita mencari nilai X bar 1 dikurang X bar 2. Nilai X bar 1 nya adalah X bar 1 yaitu 2,9 kita kurangkan dengan 3,2, hasil adalah minus 0,3. Lalu yang berikutnya kita dapat mencari nilai 1/N1 ditambah 1/N2. Bagi N2. Langsung saja kita masukin angkanya. Berarti 1/N1 dengan 1 dibagi N1 nya adalah 40, kita jumlahkan dengan 1 dibagi 50, maka didapat hasilnya adalah 0,045. Ini untuk nilai 1 bagi 1/N1 ditambah 1/N2. Lalu yang berikutnya kita dapat mengkalikan nilai standar deviasi populasi dikalikan dengan 1/N1 ditambah 1/N2 yang tadi. Standar deviasi populasi kuadrat kita kalikan dengan 1/1 sama 1/N2. Baik, langsung saja kita masukin angkanya. Tadi barusan kita mendapatkan nilai standar deviasi populasinya adalah sebesar 0,01. Jadi yang kita masukkan 0,01 kita kalikan dengan 1/1 kali 1/2, 1/1 tambah 1/2 adalah 0,045, maka dapat adalah 0,00045. Itu untuk nilai dari perkalian standar deviasi populasi dikali 1/N1 ditambah 1/N2. Lalu yang berikutnya kita mencari nilai akar dari perkalian ini. Berarti untuk mencari akar dari ini adalah langsung saja kita masukkan rumusnya. Q RT Vero. Lalu yang berikutnya kita dapat mencari hasil nilai A dari nilai T. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya.
X bar 1 dikurang X bar 2 kita sudah mendapatkan, yaitu senilai 0,3 kita bagi dengan standar akar dari standar deviasi dikali 1/n1 ditambah 1/n2, yaitu sebesar 0,02121. Maka hasilnya adalah minus 14,1421. Ini adalah hasil nilai T untuk nilai T hitung. Lalu yang langkah berikutnya kita dapat mencari nilai T tabelnya. Nanti kita masukkan nilai T tabelnya adalah dengan probabilitas 0,05 dan degree of freedom-nya yaitu 88. Maka didapat nilai T tabelnya adalah sebesar 1,98729. Ini berarti nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Itu artinya hipotesis 0 adalah ditolak, sehingga terdapat perbedaan antara berat badan ibu yang merokok dengan berat badan ibu yang tidak merokok, yaitu berat badan ibu yang merokok jauh lebih rendah. Ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu-ibu yang melahirkan bayi yang tidak merokok. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.